Shalom, jumpa lagi dengan saya Pendeta James Pangau di channel YTB Yesus Tidak Berubah. Tema kita kali ini adalah hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan. Ya, itu saja lagunya. Lagu tadi diambil dari firman Tuhan, yaitu di dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat 22 yang berkata, hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Ya, hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kalau kita sudah bicara obat, itu kita sudah bicara penyakit, bicara rumah sakit, bicara obat, bicara dokter, bicara obat, bicara tentang apotek, bicara obat, itu bicara uang. Seberapapun uang kita, kalau kita sakit, maka uang itu berkurang. Puji Tuhan kalau sembuh, tetapi tak sedikit juga meninggal dunia. Yang kita bahas ini adalah tentang sebuah obat, satu nama obat yang jarang dikenal orang. Anda mungkin tidak tahu nama obat itu. Tidak diresepkan dokter, tidak ada di apotek-apotek, tidak ada. Nama obat itu adalah HYG. HYG. Itu singkatan dari hati yang gembira. Bukan hanya sekedar obat yang manjur, tetapi dikatakan obat yang baik. Dalam terjemahan Inggris disebut, the joyful heart is a good medicine, but crushed spirit dries up the bones. The joyful heart is a good medicine. Obat yang bagus, obat yang baik, yang paten. Semua orang ingin mencari obat yang bagus, obat yang baik. Dan obat yang baik, yang bagus itu selalu mahal harganya. Kali ini kita akan perkenalkan satu jenis obat yang bernama HYG, hati yang gembira. Apakah ini sekedar kata-kata belaka, atau apakah ini satu semboyan saja? Apakah ini satu kata-kata motivasi? Tidak, ini benar-benar adalah obat. Kalau Alkitab katakan obat, itu adalah obat. Bagaimanakah hati kita bisa gembira? Persoalannya di sini adalah apakah hatimu gembira atau tidak? Hanya hati yang gembira yang menjadi obat. Tapi hati yang tidak gembira, hati yang sedih, hati yang putus asa, hati yang kecewa, bukan gembira, tapi menjadi racun dan mendatangkan penyakit bagi kita. Makanya dalam Filipi 4 ayat 7-8 berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, kata firman Tuhan, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah itu. Pikirkan, jangan kebalik. Jangan semua yang najis, yang kotor, yang porno, yang
yang gosip, itu yang kita pikirkan. Yang manis, yang suci, itu yang kita pikirkan, karena pikiran kita sangat menentukan hidup kita. Para medis sudah melakukan berbagai penelitian bahwa 90% penyakit yang diderita manusia itu diakibatkan oleh pikiran. Hanya 10% karena faktor makanan. Sekali lagi, 90% penyakit yang diderita manusia itu karena faktor pikiran. Hanya 10% yang menjadi faktor dari makanan. Nah, mengapa semangat kita bisa patah? Kalau semangat sudah patah, maka yang lain juga bisa patah-patah. Semangat patah itu artinya sudah putus harapan. Apakah Anda pernah melihat orang yang patah semangat? Putus asa. Dia orang yang tidak peduli lagi sama sekali. Itu adalah orang yang kecewa. Semangat yang patah berawal dari pikiran. Hati yang gembira berawal dari pikiran. Juga semangat yang patah juga berawal dari pikiran. Ada banyak penyebabnya mengapa semangat orang bisa patah, bisa stres. Banyak hal, mungkin dia dikhianati, mungkin ditinggalkan oleh orang yang dia cintai, ditipu, difitnah, tidak dihargai. Ada juga orang mengalami post power syndrome yang biasa orang kalau menjelang pensiun dia akan mengalami post power syndrome. Ada juga orang karena dipecat dari pekerjaan. Ini kalau dia tidak bisa mengendalikan pikirannya akan mendatangkan stres bagi dia. Stres itulah yang kemudian mendatangkan penyakit. Menurut penelitian secara ilmiah bahwa marah 5 menit Anda akan menyebabkan sistem imunitas tubuh kita menjadi depresi selama 6 jam ke depan. Jadi Anda marah-marah 5 menit saat ini, itu akibatnya sampai 6 jam ke depan Anda akan mengalami depresi. Dendam dan menyimpan kepahitan menyebabkan imunitas tubuh kita mati. Kalau imun tubuh sudah mati, penyakit gampang datang. Stres yang cenderung diabaikan akan mengakibatkan gangguan pencernaan. Nah, ini kalau semua terjadi pada kita akan langganannya obat, langganan dokter, langganan rumah sakit. Kekhawatiran yang berlebihan mengakibatkan sakit punggung. Nah, ke dokter lagi. Mudah tersinggung, cenderung sakit insomnia, susah tidur. Ke dokter lagi, duit lagi. Bingung, akan mengalami gangguan tulang belakang. Ke dokter lagi. Takut yang berlebihan menyebabkan kita mudah terkena dispepsia atau kesulitan dalam mencerna makanan. Ke dokter lagi. Emosi dan mudah marah, rentan terkena penyakit hepatitis. Ke dokter lagi. Apatis atau sikap tidak peduli terhadap lingkungan, kita akan berpotensi mengalami penurunan kekebalan tubuh. Ke dokter lagi itu. Menyepelekan berbagai macam persoalan berhubungan erat dengan diabetes. Hati-hati dengan diabetes. Diabetes itu adalah ibu dari segala penyakit. Kesepian mengakibatkan demensia, alias berkurangnya memori dan kontrol fungsi tubuh. Merasa rendah diri, minderan, seringkali bersedih, waspada penyakit leukemia. Itu akibat kenapa? Pikiran.
Makanya kita hati-hati dengan pikiran kita, karena pikiran itu akan menyebabkan penyakit, dan penyakit itu mengeluarkan banyak duit. Apa solusinya? Hati yang gembira. Hati yang gembira. Bagaimana hati yang gembira? Tadi sudah kata, pikirkan hal-hal yang baik, hal yang positif, hal yang membuat kita bersuka cita. Dalam Amsal 3 ayat 6-8 berkata, akuilah dia, akuilah Tuhan dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Jangan sok tahu, jangan sombong, tapi takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Puji Tuhan. Ada dua jenis obat. Obat dari luar dan obat dari dalam. Obat dari luar, dari dokter, resep dokter. Kalau engkau punya 2 penyakit, 2 jenis obat. 5 penyakit, 5 jenis obat. 10 penyakit, 10 jenis obat. Ditambah lagi dengan hati yang penuh dengan racun, racun kebencian, racun dendam, iri hati. Buat apa kita mengkonsumsi obat yang bagus sekalipun, tapi di hati kita menyimpan racun kebencian, racun dendam, iri hati dan kedengkian, racun amarah, tidak ada gunanya sama sekali. Tapi kalau hati kita gembira, hati kita bersuka cita, kita bahkan nggak butuh obat-obat dari luar, karena hati itu sendiri sudah menjadi obat yang manjur, obat yang mujarab. Orang gembira jarang sakit, orang bahagia itu jarang sakit, karena imun tubuh orang bahagia itu paling oke. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah berkata dalam Amsal 4 ayat 23, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ingat, Anda boleh menjaga hartamu, menjaga jabatanmu, menjaga pangkatmu, menjaga karir dan pekerjaanmu. Itu penting, tapi ada yang lebih penting dari itu, yaitu hatimu harus dijaga, karena dari situlah sumber kehidupan, kata firman Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, tolong kami ya Tuhan, jika hati kami menjadi tempat sampah dari berbagai kebencian, iri hati, dengki, amarah, ampuni kami Tuhan. Sucikan hati kami, bersihkan hati kami, agar hati kami bukan menjadi tempat sampah, tapi menjadi tempat firman-Mu. Hati kami berlimpah dengan syukur, berlimpah dengan berkat. Hati kami penuh dengan kegembiraan dan sukacita, karena itulah sumber kehidupan kami, itulah sumber sejahtera kami. Kami tahu kami banyak kekurangan dan kesalahan, kelemahan, tapi pengampunan Tuhan akan menjadi bagian kami ketika kami membuka hati bagi Engkau. Dalam nama Yesus, amin. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang, tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Ya, puji Tuhan saudara. Jika Anda diberkati dengan program ini, silakan video ini di-share, bagikan kepada teman-temanmu. Jangan lupa di-subscribe, biar semakin banyak orang lagi diberkati melalui channel ini. Terima kasih, Tuhan memberkati.